Ini adalah saya, Neola Omar Afizena, dan hari ini saya akan menceritakan sejarah bisnis keluarga saya. Mebel Rizky, sebuah perusahaan produsen sofa yang berdiri sejak tahun 1986 yang telah menyuplai toko-toko sofa di Pulau Jawa hingga keluar Pulau Jawa. Mebel Rizky didirikan oleh kakek saya. Beliau adalah Haji Kusen. Perusahaan ini memproduksi sofa-sofa dari 1986 hingga sampai saat video ini dibuat tahun 2023. Perusahaan ini mampu mengikuti zaman yang terlihat dari desain sofanya yang selalu mengikuti gaya desain yang tidak pernah tertinggal. Keterampilan Haji Kusen dalam bidang perkayuan dan pertukanganlah yang melatar belakangi bisnis ini berdiri. Kilas balik pada tahun 1982. Sebelum Mebel Rizky berdiri, Haji Kusen telah mengerjakan beberapa pengerjaan jok mobil di pabrik-pabrik otomotif. Menurut cerita beliau seringkali mendapatkan pujian dari atasannya karena pekerjaannya yang sangat rapi. Hingga pada suatu saat, Haji Kusen membuka usaha sendiri yang bernama Ude Deni. Nama tersebut diambil dari nama anak pertama Haji Kusen yang merupakan bapak saya. Usaha ini mengerjakan jok kendaraan yang juga bekerja sama dengan perusahaan tempat Haji Kusen bekerja sebelumnya. Namun usaha jok kendaraan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan saat itu sangat langka untuk mencari sumber daya manusia yang dapat mengerjakan jok kendaraan yang sesuai dengan standar pengerjaan jok yang dimiliki Haji Kusen. Sehingga seiring melambungnya permintaan, Haji Kusen sudah tidak lagi sanggup mengerjakan sendiri produksi jok kendaraan karena tidak menemukan sumber daya manusia yang sesuai. Hingga pada tahun 1986, saat itu belum banyak perusahaan yang memproduksi furniture. Haji Kusen yang memiliki kemahiran dalam perkayuan dan pertukangan pun berpindah dari usaha jok kendaraan menuju furniture dan sofa. Industri ini dipilih karena menurut Haji Kusen, beliau telah memiliki jam terbang tinggi di bidang perkayuan dan pertukangan, sehingga beliau percaya bahwa perusahaan yang akhirnya dinamakan Mebel Rizky ini akan menjadi perusahaan spesialis sofa dalam beberapa tahun ke depan. Nama Rizky diambil dari nama anak ketiga Haji Kusen yang merupakan adik ketiga dari bapak saya. Awal mula membentuk sumber daya manusia pada Mebel Rizky, Haji Kusen membuat sebuah tim produksi yang dipimpin langsung oleh beliau sebagai tim leader. Latar belakang Haji Kusen di dunia pertukangan membuatnya mudah dalam mengadakan sebuah tim produksi sofa. Anggota tim ini dilatih dengan saksama, hingga seiring berjalannya waktu, para anggota tim ini berhasil meningkatkan skillnya. Hingga mencapai titik di mana tiap anggota tim yang dipimpin Haji Kusen kini menjadi seorang tim leader yang memiliki bawahan masing-masing untuk mengerjakan tugas produksinya dari Haji Kusen. Artis ya. Banyak toko sofa yang tertarik untuk bekerja sama dengan Mebel Rizky. Karya-karya desain Mebel Rizky juga telah memasuki pameran-pameran sofa di Surabaya. Namun dalam pameran, karya desain Mebel Rizky dipajang dengan nama toko yang telah bekerja sama sebagai buyer Mebel Rizky. Mebel Rizky diibaratkan sebagai pemain di balik layar suksesnya toko-toko sofa di beberapa pameran di Surabaya, karena berperan sebagai supplier mereka. Tantangan yang terjadi pada Mebel Rizky adalah ketika pertama kali menerima pesanan sofa custom. Desain sofa yang diinginkan konsumen harus sesuai dengan gambar yang dikirim kepada Mebel Rizky. Hal ini yang membuat Haji Kusen, pemilik dan pendiri perusahaan, turun tangan langsung untuk mendesain kerangka sofa custom tersebut, baru kemudian diteruskan kepada bagian produksi perusahaan untuk melanjutkan pekerjaan kerangka sofa yang telah dibuat Haji Kusen tersebut.
Mebel Rizky telah melewati badai ekonomi krisis moneter pada tahun 1998. Namun pada saat itu, Mebel Rizky tidak terlalu jatuh karena tertolong oleh pesanan ekspor menuju Abu Dhabi. 22 tahun kemudian, badai COVID-19 menyerang. Mebel Rizky cukup terdampak atas pandemi ini. Untuk menyiasati pandemi ini, Mebel Rizky tetap mensuplai toko-toko yang biasa disuplainya. Namun tidak seperti biasanya, barang yang disuplai dititipkan terlebih dahulu pada toko-toko tersebut, lalu akan dibayar ketika barang sudah laku. Inilah yang menjadi titik balik Mebel Rizky dan bangkit dari keterpurukan. Dan itulah Mebel Rizky.